Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Baik, kembali lagi bersama saya Muhammad Irham di channel YouTube. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fikih yang berhubungan dengan tata cara pengurusan jenazah. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang tata cara memandikan jenazah. Jenazah itu harus dimandikan. Dan memandikannya itu adalah orang-orang tertentu. Orang yang berhak untuk memandikan jenazah adalah keluarga yang terdekat, yaitu yang termasuk muhrim, seperti suami dan istri, atau adik dan kakak. Apabila dari keluarga terdekat tidak ada yang bisa memandikannya, barulah diserahkan kepada orang lain yang dapat dipercaya, yaitu orang yang dapat memandikan dan dapat menjaga aib atau keganjilan-keganjilan yang sekiranya ada pada jenazah. Jadi, ketika keluarga dekat tidak bisa memandikan jenazah, maka yang memandikan jenazah tersebut diserahkan kepada orang lain dengan syarat-syarat tertentu, yaitu orang lain yang juga harus dapat dipercaya dan dapat menjaga aib atau keganjilan-keganjilan yang sekiranya ada pada si jenazah tersebut. Bagi jenazah perempuan, yang memandikannya pun harus perempuan lagi. Tidak boleh jenazah perempuan dimandikan oleh laki-laki. Begitupun sebaliknya, jenazah laki-laki harus dimandikan dengan laki-laki pula, tidak boleh dimandikan oleh perempuan. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat jenazah yang dimandikan. Syarat jenazah yang dimandikan yang pertama adalah jenazahnya harus orang Islam. Jadi, ketika ada orang yang meninggal, tapi orang itu beragama Kristen atau Hindu, Yahudi, pokoknya bukan Islam, maka kita tidak boleh memandikannya karena mereka bukan Islam. Karena syarat jenazah yang dimandikan yang pertama adalah orang Islam. Dan yang kedua adalah syaratnya memandikan seluruh tubuh atau mungkin sebagian tubuh yang dapat ditemukannya walaupun sebagian atau sedikit. Maksudnya seluruh tubuh jenazah harus terbasahi oleh air. Tidak boleh ada yang terlewat satu pun bagian tubuh jenazah yang tidak terbasahi oleh air. Dan syarat yang ketiga adalah jenazah tersebut bukan mati syahid atau bukan mati syahid, sebab bagi yang meninggal karena perang membela agama atau mati syahid tidak boleh dimandikan, dikafani, dan tidak disolatkan. Jadi, ketika ada orang yang meninggal dan meninggalnya itu karena perang membela agama Islam atau mati syahid, kita tidak boleh memandikannya, tidak boleh mengkafani, dan tidak boleh disolatkan. Jadi langsung dikuburkan saja karena itu sebagai bukti bahwa dia itu telah mengikuti perang dalam membela agama. Darah-darahnya itu tidak boleh dimandikan, tidak. jadi langsung dikuburkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam la yaghsilu qatla ahudin wa lam yusalli alaihim. Rawahul Bukhari. Yang artinya,
Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa tidak memandikan para korban perang Uhud dan tidak pula menyolatkan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis di atas pun sudah jelas dari nabinya bahwa seseorang yang mati, dan ini dalam konteks pada saat Nabi Muhammad itu pada saat perang Badar, pada saat perang Uhud. Jadi seseorang yang meninggal karena perang dalam membela agama itu tidak boleh tidak usah disolatkan, tidak usah dimandikan, dan tidak usah dikain kafani, langsung saja dikuburkan. Itu hadisnya sudah jelas dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah ditempatkan di atas meja yang miring atau tempat yang agak tinggi supaya percikan air dari bawah itu tidak sampai ke atas mengenai jenazah. Jadi jenazah itu ditempatkan di tempat meja yang lumayan tinggi dan di atas meja diletakkannya supaya air tidak terkena air, ya, percikan air yang sudah terpakai si jenazahnya. Dan yang kedua, tempat untuk memandikan dicarikan tempat yang tertutup dan terlindungi. Jadi tempat memandikan jenazahnya itu jangan di tempat terbuka, harus di tempat tertutup dan terlindungi. Itu untuk melindungi aib-aib yang ada pada jenazah supaya tidak terlihat oleh banyak orang. Yang ketiga, di antara meja atau tempat memandikannya, di atasnya diletakkan potongan pohon pisang, kurang lebih 6 potong yang digunakan sebagai bantalan. Jadi, ketika kita ingin memandikan jenazah, maka di atas mejanya itu harus ada beberapa potong pohon pisang, lebih dari 6 potong, minimal lebih dari 6 potong, minimal 6 potong, harus lebih kalau bisa. Jadi tidak langsung si jenazahnya tidak langsung kena pada meja langsung, tapi kena dulu kepada potongan pohon pisang. Jadi si jenazah diletakkan di atas potongan pohon pisang. Dan yang selanjutnya, pada saat dimandikan, jenazah diberi pakaian basahan atau kain sarung agar auratnya tidak terbuka. Jadi ketika kita memandikan jenazah, si jenazahnya itu diberikan pakaian basahan, diberikan pakaian ketika memandikan, supaya ketika dimandikan si jenazahnya itu tidak terlihat auratnya. Dan itu pun salah satu cara untuk melindungi aib-aib yang ada pada diri si jenazah. Yang selanjutnya, kemudian setelah disiapkan tempat memandikan, mayat diangkat dan diletakkan di atas pohon pisang yang berada di atas meja. Kemudian disiramkan ke seluruh tubuhnya dengan menggunakan air sabun. Nah, setelah tempat memandikan jenazah siap, sudah ada potongan pohon pisangnya, sudah tertutup tempatnya, maka barulah jenazah diletakkan di atas pohon pisang, beberapa pohon pisang itu, kemudian disiram seluruh tubuhnya menggunakan air sabun. Harus seluruhnya terkena air, merata semuanya, badannya terkena air, tidak boleh ada yang terlewatkan. Yang selanjutnya, membersihkan kotoran seperti kotoran dari perutnya pada setiap lubang dengan menggunakan sarung tangan dengan cara ditekan pelan-pelan. Jadi ada cara-cara khusus dalam memandikan jenazah, tidak sembarangan. Jadi kita itu harus membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada si jenazah, seperti kotoran yang ada pada perutnya. Kita harus membersihkan kotoran yang ada
pada perut-perutnya dan pada setiap lubang-lubang yang ada dalam tubuhnya seperti lubang hidung, lubang telinga, mulut, dan lain sebagainya dengan menggunakan sarung tangan dengan cara ditekan pelan-pelan. Jadi tidak boleh keras-keras ya menekannya, harus pelan-pelan supaya kita juga tidak terlihat kejam kepada jenazah. Yang selanjutnya, setelah jenazah dibersihkan dari najis dan kotoran pada setiap lubangnya dengan air sabun, kemudian dimandikan bagian badan sebelah kanan dan kiri. Nah, setelah kita membersihkan kotoran yang ada pada perutnya dan pada lubang-lubang yang lainnya dengan sabun dan air, kemudian kita memandikan bagian badan sebelah kanan dan kiri. Jadi dimiringkan ke sebelah kanan dan dimiringkan ke sebelah kiri supaya airnya terkena ke seluruh tubuhnya dan merata. Yang selanjutnya, waktu memandikan jenazah disunahkan disiram 3 kali atau 5 kali. Jadi, ketika memandikan jenazah ada sunah-sunah yang harus dikerjakan, yaitu sunah menyiram air kepada tubuh jenazah itu 3 kali atau 5 kali. Yang selanjutnya, setelah jenazah selesai dimandikan, jenazah diwudukan sebagaimana kemudian disiram dengan air yang dicampur dengan wangi-wangian. Jadi setelah jenazah dimandikan, kita pun harus mewudukan jenazah itu sebagaimana orang hidup, sebagaimana kita berwudu. Kita pun dan kita pun harus mewudukan jenazah sebagaimana kita wudu, kemudian disiram dengan air yang dicampur dengan wangi-wangian seperti wangi-wangian bunga atau dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya, badan jenazah dikeringkan dengan kain handuk. Setelah jenazah dimandikan dan diwudukan, barulah kita keringkan jenazah dengan menggunakan handuk. Dan yang terakhir, jenazah diangkat, kemudian diletakkan pada kain kafan yang sudah disiapkan. Nah, setelah jenazah kering, barulah jenazah diangkat dari tempat pemandian jenazah, kemudian diletakkan di atas kain kafan yang sudah disiapkan. Itulah tata cara memandikan jenazah. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara mengkapani jenazah. Kain kafan untuk jenazah laki-laki paling sedikit 1 lapis dan disunahkan 3 lapis tanpa baju dan sorban. Jadi ada syarat-syaratnya dalam mengkafani jenazah. Syarat-syarat untuk laki-laki dalam mengkafani jenazah yaitu paling sedikit mengkafani jenazah laki-laki adalah 1 lapis. Sudah cukup ya dalam mengkafani jenazah laki-laki itu 1 lapis itu udah cukup. Dan disunahkan 3 lapis tanpa baju dan sorban. Dan sunat dalam mengkafani jenazah laki-laki itu 3 lapis tanpa baju dan sorban. Sedangkan bagi wanita disunahkan 5 lapis, yaitu untuk kain basahan atau bawah, baju tutup kepala, leher, dan kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Jadi untuk wanita itu disunatkan 5 lapis, yaitu untuk kain basahan bawah, baju, kemudian tutup kepala, leher, dan kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Jadi wanita itu lebih banyak daripada laki-laki dalam kain kafannya. Biaya untuk kain kafan diambilkan dari harta si jenazah. Jadi biaya dalam membeli kain kafannya itu diambil dari si harta yang ditinggalkan oleh si jenazah, tidak meminta kepada orang lain. Jika tidak ada,
maka dapat diambilkan dari keluarga terdekat atau yang menanggung nafkahnya waktu dia masih hidup. Nah, baru jika si jenazah tidak meninggalkan harta, maka boleh dari keluarga terdekat atau yang menanggung nafkahnya waktu dia hidup, waktu dia masih hidup. Nah, barulah dibantu oleh keluarga terdekatnya atau yang menanggungnya. Jika masih tidak ada juga, maka diambilkan dari baitul mal. Nah, barulah ketika si jenazah tidak meninggalkan harta, keluarga terdekat pun tidak mempunyai harta, maka barulah diambil dari baitul mal. Jikapun masih tidak ada di dalam baitul mal, maka boleh kita meminta bantuan kepada orang lain. Urutan-urutan yang dilakukan waktu mengkafani jenazah. Yang pertama, membuat tali pengikat, kurang lebih 7 tali pengikat. Kemudian diletakkan kira-kira pada bagian kepala, tangan, kaki, lutut, dan mata kaki. 2 tali untuk persiapan tali ujung atas dan ujung bawah. Jadi, ketika kita ingin membuat tali pengikat untuk jenazah, yaitu kita itu harus menyiapkan kurang lebih 7 tali pengikat. Tadi sudah disebutkan di mana saja letak-letaknya. Dan yang kedua, kain kapan dibentangkan sehelai demi sehelai yang sudah ditaburi harum-haruman. Yang ketiga, dibuatkan dan disiapkan kapan pelengkap seperti baju, kerudung, dan basahan. Yang selanjutnya, jenazah hendaknya diberi kapur barus yang sudah dihaluskan, kemudian diangkat. Jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain kapan diletakkan di atas kain kapan yang sudah disiapkan. Yang terakhir, kedua tangan diletakkan di atas dadanya, tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, sedekap atau boleh juga kedua tangannya diluruskan ke bawah. Oh maaf, itu tadi yang kelima. Masih ada lagi. Yang selanjutnya, tempelkan kapas pada hidung, pusar, dubur, dan pada lubang-lubang yang lain. Itu supaya tidak ada lagi kotoran yang keluar setelah dimandikan dan dibersihkan. Yang selanjutnya, selimuti kain kapan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri selanjutnya ujung lembar kiri selanjutnya. Lakukan selembar demi selembar seperti itu. Setelah tubuh jenazah diselimuti dengan kain kapan dengan rapi, kemudian tali-tali yang disiapkan sudah dapat diikatkan mulai dari tali yang paling ujung atas dan ujung bawah. Kemudian tali kepala, kaki, dan jika sudah selesai, segera disiapkan tempat untuk menyolatkan. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang menyolatkan jenazah. Setelah jenazah dikafani, sudah dimandikan, sudah dikafani, kewajiban kita sebagai manusia yang hidup adalah disolatkan dalam rangka mendoakannya. Jadi kewajiban kita yang masih hidup kepada si jenazah itu setelah memandikan, mengkafani, yaitu menyolatkan jenazah dalam rangka mendoakan si jenazah itu. Dan hendaknya keluarga terdekat, anak-anak dan saudaranya ikut mendoakan dengan cara sholat jenazah. Jadi hendaknya keluarga terdekat kita si jenazah, anak-anaknya dan saudaranya pun ikut dalam mensolatkan jenazah itu dalam rangka mendoakan si jenazah tersebut. Yang selanjutnya, syarat-syarat sah sholat jenazah. Yang pertama, orang Islam. Jadi dalam mensolatkan jenazah pun itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama itu harus orang Islam. Jika ada orang yang mensolatkan jenazah tapi bukan orang Islam, itu tidak akan sah sholatnya karena dia bukan orang Islam. Dan syarat sah sholat jenazah itu salah satunya orang Islam. Yang kedua,
menutup aurat dan menghadap kiblat. Jadi ketika kita sholat jenazah, kita itu harus menutup aurat dan menghadap kiblat. Walaupun sholat jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Yang ketiga, suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Jadi ketika kita ingin melaksanakan sholat jenazah, kita itu harus suci dari hadas besar seperti suci dari haid, suci dari nifas, suci dari junub, dan suci dari hadas kecil seperti suci dari kentut dan lain sebagainya. Dan kita pun harus suci badannya, suci pakaiannya, dan suci tempat dari najis. Maksudnya tempat sholatnya itu harus suci dari najis. Dan yang keempat, keadaan jenazah sudah dimandikan dan sudah dikafani. Ketika kita ingin mensolatkan jenazah, maka si keadaan jenazahnya itu harus sudah dimandikan dan sudah dikafani. Karena itu menjadi salah satu syarat-syarat sah sholat jenazah. Yang kelima, letak jenazah diarahkan ke arah kiblat orang yang menyolatkan. Jadi jenazah itu disimpan atau diletakkan di depan orang yang mensolatkan jenazah. Jadi tepat pada arah kiblat si jenazahnya itu supaya kita itu bisa lebih tepatnya si jenazah yang didoakan itu berada di depan kita. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rukun sholat jenazah. Yang pertama, niat dengan ikhlas mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdiri jika mampu. Ketika kita tidak mampu untuk berdiri, maka dibolehkan untuk duduk. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah setelah takbir pertama. Yang keempat, membaca sholawat Nabi setelah takbir yang kedua. Yang kelima, membaca doa jenazah setelah takbir yang ketiga. Doa jenazahnya yaitu Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu jika jenazahnya laki-laki. Jika jenazahnya perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Yang artinya ya Allah, ampunilah dia dan kasihanilah dia dan sejahterakanlah dia. Yang keenam, membaca doa setelah takbir yang keempat untuk jenazah dan kita sendiri. Doanya yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana walahu. Yang artinya, ya Allah, janganlah engkau menghalangi kami memperoleh pahalanya dan janganlah fitnah kami sepeninggalannya dan ampunilah kami dan dia. Yang ketujuh yaitu membaca salam. Kemudian yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan sholat jenazah. Sholat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir. Jadi ingat ya, sholat jenazah itu beda dengan sholat-sholat yang lainnya atau sholat wajib. Yaitu kan sholat wajib itu dia dilakukan hanya takbir itu 1 kali. Tapi dalam sholat jenazah itu, dalam rakaatnya itu ada 4 kali takbir. Dilakukan boleh berjamaah dan boleh sendirian atau munfarid. Untuk baris dan shofnya disunahkan 3 shaf atau paling sedikit 2 orang. Jadi disunahkan dalam mensalatkan jenazah itu dalam barisannya itu ada 3 shaf atau paling sedikit 2 orang. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara sholat jenazah. Yang pertama, jenazah yang akan disolatkan diletakkan di depan membujur ke utara. Yang kedua, jika jenazah laki-laki, maka imam berdiri sejajar arah pada kepala.
Dan jika jenazah perempuan, maka imam berdiri sejajar arah pada lambung atau tengah-tengah badan jenazah. Yang selanjutnya, urutan pelaksanaan sholat jenazah dikerjakan secara tertib sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan. Dan yang selanjutnya, wanita boleh juga ikut menyolatkan jenazah dan juga sah. Jadi yang menyolatkan jenazah itu bukan hanya laki-laki, tapi wanita pun boleh menyolatkan jenazah dan itu pun sah. Yang jika jenazah banyak yang menyolatkan maka itu lebih baik. Maka karena banyak yang mendoakannya. Terus yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara mengubur jenazah. Bagi jenazah muslim wajib dikuburkan di pekuburan. Dan bagi yang mati syahid, wajib dikuburkan di tempat di mana ia terbunuh atau gugur. Jadi, ketika ada jenazah atau yang meninggal seorang muslim, kita itu sebagai orang hidup wajib menguburkan jenazah itu di tempat pekuburan. Dan bagi yang mati syahid atau mati dalam peperangan karena membela agama Allah, maka wajib dikuburkan di tempat di mana ia terbunuh atau gugur. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap para syuhada perang Badar. Yang selanjutnya, cara menguburkan jenazah. Yang pertama, dalam membuat lubang kubur, disunahkan dibuat liang lahat sepanjang badan ukurannya jenazah. Lebar kira-kira 1 meter dan dalamnya kira-kira 2 meter atau setinggi atap ditambah setengah lengan. Dasar lubang dibuat miring ke arah kiblat, kira-kira galian memuat jenazah. Lubang kubur dibuat seperti itu kalau tanahnya keras. Yang kedua, kalau tanahnya bercampur pasir atau gembur, lebih baik dibuat lubang tengah, yaitu lubang kecil di tengah-tengah kubur, kira-kira dapat memuat jenazah. Yang ketiga, jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat dengan posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat. Yang keempat, membaca doa pada waktu memasukkan jenazah ke lubang kubur sebagai berikut. Ke dalam lubang kubur. Doanya doa apa saja, yaitu doa yang untuk mendoakan jenazah. Yang kelima, tali-tali pengikat kain kapan semuanya dilepaskan. Jadi ketika kita ingin menguburkan jenazah, maka tali-tali yang sudah diikat untuk mengikat jenazah itu harus dilepaskan. Dan yang keenam, kemudian ditutup dengan papan atau kayu dan di atas ditimbuni dengan tanah sampai rata dan ditinggikan kurang lebih 1 jengkal. Jadi ketika si jenazah sudah dimasukkan ke dalam liang kubur, maka si jenazah itu ditutupi oleh papan terlebih dahulu atau ditutupi oleh kayu, kemudian ditimbun oleh tanah di atasnya. Dan tanahnya di tanahnya harus ditinggikan kurang lebih 1 jengkal itu supaya menandakan itu bahwa itu adalah tanah kuburan, ada orang yang meninggal di sana. Dan yang ketujuh, menyiramkan air di atas kubur. Nah, setelah jenazah dikuburkan, sudah selesai dikuburkannya, maka kita harus menyiramkan air di atas kuburannya. Dan yang maksudnya itu yang terakhir, yang kedua terakhir, dan yang kedelapannya mendoakan dan memohonkan ampun untuk jenazah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah dan atas agama Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa'ala. Yang artinya, maaf ya saya kurang bisa membacanya.
yang artinya dengan nama Allah dan atas nama agama Rasulullah. Dan yang terakhir, dan yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tazkiyah. Bertazkiyah. Tazkiyah menurut bahasa artinya menghibur. Sedang istilah tazkiyah adalah menghibur kepada keluarga yang ditinggalkan. Jadi tazkiyah itu menurut bahasa artinya menghibur, sedangkan menurut istilah yaitu menghibur kepada keluarga yang ditinggalkan. Maksudnya ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Hukum tazkiyah adalah sunnah. Tujuan tazkiyah adalah agar keluarga yang ditinggal bersabar dalam menerima cobaan dan mempunyai keteguhan iman dan Islam. Di samping itu juga dengan memberi bantuan materi yang bersifat moral. Hal-hal yang perlu diperhatikan sewaktu bertazkiyah. Yang pertama, mendoakan kepada jenazah dengan cara ikut menyolatkannya. Yang kedua, mendoakan agar amal baiknya diterima dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendoakan kepada keluarga supaya tabah, sabar dan tawakal. Yang keempat, memberi bantuan baik berupa materi maupun non materi. Yang kelima, di tempat tazkiyah tidak bercanda atau bicara keras sambil tertawa. Yang keenam, tidak melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan. Yang ketujuh, mengantarkan jenazah sampai ke tempat pemakaman. Yang selanjutnya, ziarah kubur. Ziarah kubur menurut bahasa artinya mengunjungi kubur atau tempat pemakaman. Sedangkan menurut istilah, ziarah kubur itu yaitu mengunjungi ke makam atau kubur dengan mendoakannya. Pada awal sejarah Islam, ziarah kubur dilarang dan diharamkan, baik laki-laki maupun perempuan, karena dikhawatirkan akan dapat menggoyahkan iman atau menjadi syirik. Tetapi ketika Islam sudah kuat, ziarah kubur diperbolehkan. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara ziarah kubur. Pada waktu berangkat ke makam, terlebih dahulu kita harus berwudu atau bersuci. Membaca doa atau salam pada waktu akan memasuki makam, yaitu Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yaghfir lana walahum antum salafna wa nahnu bal asyar. Yang artinya, sesungguhnya keselamatan atasmu wahai penghuni kubur. Semoga Allah memberi ampunan bagi kami dan bagi kamu. Kamu adalah perintis bagi kami dan kami akan insya Allah kami akan menyusulmu. Hadis riwayat Tirmizi. Yang selanjutnya setelah sampai di kubur yang dituju, duduk menghadap ke arah muka jenazah. Yang selanjutnya membaca ayat-ayat Al-Quran seperti surat Yasin, ayat kursi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya pada waktu ziarah, hendaknya dengan khusyuk dan terlintas pada hati bahwa suatu saat nanti juga kita akan mati. Dan yang selanjutnya, jangan duduk di atas batu nisan atau melangkahi kuburan. Dan yang selanjutnya, tidak berbuat kemusyrikan seperti memohon kepada ahli kubur. Dan yang terakhir, menyampaikan permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapat ampunan serta rahmat bagi ahli kubur. Setelah ziarah kubur selesai, hendaknya memperbanyak amal kebaikan, yaitu menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukron, terima kasih. Dan yang selanjutnya yaitu kita akan mengadakan kuis.
Baik ya, semoga kalian semua bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kuis yang saya adakan ini. Baik, pertanyaan yang pertama. Siapakah yang berhak memandikan jenazah? Apakah ada yang tahu jawabannya? A jawabannya. Oh, salah. Bukan A jawabannya. Ternyata yang benar adalah jawabannya itu C. Benar, kalian pintar sekali. 100 untuk para penonton. Pertanyaan yang kedua. Salah satu syarat jenazah yang dimandikan adalah, ayo siapa yang tahu jawabannya? Jawabannya C. Oh, salah jawabannya C, bukan C. Tapi jawabannya benar adalah B. Betul. Kalian benar sekali. 100 untuk para penonton lagi. Pertanyaan yang ketiga. Jika ada orang Islam meninggal dunia, maka orang itu harus... Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah A. Coba ya, kita cek. Betul sekali. Kamu pintar. Yang keempat, kain pembungkus jenazah disebut kain. Ayo, siapa yang tahu? Masa tidak ada yang tahu? Jawabannya, coba ya kita ada yang jawaban A. Coba jawabannya A. Oh, salah jawabannya bukan A. Tapi yang benar jawabannya adalah C. Kamu pintar sekali. 100 lagi untuk kamu, para penonton. Ya, ayo siapa yang tahu? Jawabannya C, coba. Salah, bukan C jawabannya. Tapi yang benar adalah jawabannya yaitu D. Kamu betul sekali. 100 untuk para penonton. Dan untuk soal yang nomor 6 sampai yang nomor 15 itu PG, itu di PR-kannya di rumah dan essay-nya juga ada 5 soal, itu di PR-kan untuk jawaban kalian. Untuk carilah jawabannya kalian masing-masing di rumah ya. Kalau kalian bisa menjawabnya berarti kalian pintar sekali. Jangan lupa dijawab soal-soal yang belum dijawab ya. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya materi yang setelah saya sampaikan. Mohon maaf atas segala Sinyal. Sinyal.